Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Budia Nurrahmawati. Kalian akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 3 dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak, apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-cita kamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter atau menjadi insinyur atau menjadi pilot dan sebagainya. Nah, pelajaran kali ini menampilkan sesuatu yang baru. Dengan harapan kalian semua bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi kalian harus menjadi dokter yang soleh atau insinyur yang soleh dan pilot yang soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Apakah kalian ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja ya. Oleh karena itu, kalian harus menjadi anak yang jujur, karena anak yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, orang yang jujur akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang yang jujur. Orang yang jujur disenangi oleh semua orang. Orang yang jujur memiliki banyak teman dan dicari orang karena kejujurannya. Orang yang jujur hatinya akan tenang. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Selain itu, anak yang jujur dapat dipercaya orang lain. Anak yang jujur dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Sementara orang yang tidak jujur akan mengalami kerugian, yaitu Allah benci kepada orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur akan dibenci oleh orang lain. Hatinya akan gelisah. Dusta atau tidak jujur akan membawa kepada keburukan. Tidak jujur tidak akan dipercaya oleh orang lain. Anak-anak, kepada siapa saja kita harus berbuat jujur? Kita harus berbuat jujur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya adalah selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, melaksanakan sholat fardu, suka bersedekah, atau melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Sebagai contoh, ketika ujian, setiap siswa wajib mengerjakan soal ujiannya dengan jujur. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang siswa berjanji kepada gurunya akan menyerahkan tugas atau PR-nya pada hari dan tanggal tertentu. Maka siswa tersebut harus menepati janjinya. Atau seorang anak yang mengembalikan uang sisa jajan kepada ibunya. Selanjutnya, di antara ciri-ciri anak soleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di antara sikap anak soleh yang hormat
kepada orang tua dan guru adalah ia taat melaksanakan sholat. Anak soleh selalu rajin mengaji, dan anak soleh suka membantu orang tua semampu yang ia lakukan. Demikian juga anak soleh selalu berjabat tangan dan mencium tangan orang tua ketika hendak keluar rumah atau bersekolah. Anak-anak, salah satu yang harus kalian lakukan sebagai bentuk hormat dan patuh kepada orang tua kalian adalah dengan selalu mendoakan kedua ayah dan ibu kalian. Masih ingat kan doanya ya? Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bagaimana kalian bersikap hormat dan patuh pada guru? Beberapa contoh diantaranya yaitu bersalaman dan mencium tangan dan mengucap salam kepada guru, mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihat guru. Anak yang soleh akan memperhatikan pelajaran di sekolah dengan tenang, tidak bermalas-malasan dan banyak mengeluh, tetapi hendaknya rajin dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika berbicara, hendaklah berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anak, perhatikan pada gambar yang terakhir. Gambar itu menceritakan ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah selesai mereka bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan terima kasih. Apa yang dilakukan murid-murid tersebut telah menunjukkan kepatuhan dan keikhlasan mereka, telah ikut bergotong royong, dan mereka sudah mematuhi ajakan gurunya. Nah, anak-anak, semoga kalian semua termasuk anak-anak yang senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak sekalian, mengapa sih kita harus hormat kepada orang tua dan guru? Kalian bisa memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membesarkan kita. Merekalah yang membimbing, memberi makan dan minum dan pakaian, mendidik kita, mengajari mengaji, dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka kedua ayah dan ibu kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia dan patuh kepada mereka. Kemudian bagaimana dengan bapak dan ibu guru kita di sekolah? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari, membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya.
Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya lah kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Pembahasan selanjutnya di antara ciri-ciri anak soleh adalah saling menghargai. Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bagaimanakah kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap menghargai diantaranya adalah sikap menghargai pendirian orang lain, sikap menghargai keyakinan orang lain, dan sikap menghargai pendapat orang lain. Bagaimanakah sikap menghargai pendirian orang lain? Contoh dalam hal ini adalah di dalam agama Islam ada perbedaan dalam beribadah, misalnya dalam ibadah sholat subuh. Sebagian muslim ada yang melaksanakannya dengan doa kunut dan ada sebagian yang lain tidak dengan kunut. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Nah, pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Kemudian, sikap menghargai keyakinan orang lain. Contoh dalam hal ini adalah Ahmad dan Stefanus bertempat tinggal dalam satu lingkungan. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam dan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, walaupun mereka berbeda agama. Ketika waktu beribadah tiba, mereka saling menghormati dan memberi kesempatan satu dengan yang lainnya, walaupun ketika itu ada tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, sikap menghargai pendapat orang lain. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika ada dalam kelas belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh salah seorang di antaranya, Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Maka Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Apa yang dilakukan Ahmad sebagai pimpinan adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian bisa mempelajari pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pelajaran 3 Cita-citaku menjadi anak soleh, halaman 22 sampai halaman 27. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, semoga tetap semangat selalu. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.